Itu tadi buah dawegan paling tadi tuh. Bila orang kesurupan makan minum dawegan sembuh. Kesurupan itu adalah apa? Penggambaran orang kesurupan itu lagi dalam hati gembrungsung, pikiran gembrungsung itu kesurupan sama halnya ya. Nah, ketika diminum air dawegan, legowo, legan, ikhlas, sembuh gitu. Itu penggambaran ya ini. Iya. Apa nih sebutin? Dulu. Perhatikan tuh. Itu orang bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto. Mudah-mudahan kalian selalu bahagia. Mudah-mudahan kalian mau diajak untuk zikir jalan sekaligus untuk ngolah pikiran dalam perjalanan zikir jalan nanti ke sebuah pegunungan di sana yang masih menyimpan sesuatu yang samar-samar untuk kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Yuk, jalan yuk. Wah, ini seperti di sini lokasi ini nih. Dari ciri-cirinya itu ya, bisa jauh sana tuh apa ada pohon besar itu yang dijadikan tempat pertapaan atau tempat-tempat orang meminta sesuatu di sana ya. Yuk kita cari ya sesuatunya, maksudnya barangkali ada ilmu yang dijabarkan namun selama ini orang salah kaprah dalam menangkapnya ya. Yuk sini. Nah. Luas juga di sini ya, padahal ini di tengah-tengah ini nih, di tengah pegunungan, di sana gunung, di sana gunung, dan di sana gunung. Berarti kita di tengah-tengahnya ya. Oke, makanya di sini tuh apa, udaranya lembab, nggak ada udara yang angin gitu, nggak ada. Tapi lumayan lah, nggak apa-apa yuk. Meskipun kita apa seolah-olah tuh di neraka, panas kayak gini, nggak ada dan tidak ada angin yang meniupnya. Namun bisa saja kita serasa di surga bila mana kita mau menempatkan kita di surga ya. Makanya kita tuh meskipun kita tinggal di lingkungan yang kumuh atau lingkungan apa, kita jangan terbawa oleh suasana atau kita dipengaruhi oleh orang. Namanya pengaruh itu kadang-kadang tanpa kita sadari ya. Kalau kita pengaruh sama itu nanti kita ikutan terbawa, akhirnya ikut kumuh itu maksudnya. Kalau kita di lingkungan kumuh sama di sini, meskipun di sini tidak ada udara ya yang masuk ke sini karena dikelilingi oleh gunung, akhirnya kita seolah ini panas ya tuh. Tapi kita rasakan seolah-olah kita dalam keadaan di ruangan yang sejuk atau di tempat yang sejuk, jadi nyaman, terus nyaman ya, jangan terpengaruh. Yuk. Oke. Ya seperti inilah ya di dalam apa seperti di api neraka ya, di neraka itu panas, tapi yang penting kita jangan selalu komplain ya, itulah yang buat kita nyaman, nanti akan mudah dalam menapaki jalan ke surga, menapaki jalan kebahagiaan. Jangan selalu komplain. Artinya apa? Misalnya kita itu datangi sebuah warung tapi warungnya kotor, udah kita anggap nyaman saja, jangan komplain. Kita datang ke sebuah hotel, hotelnya kotor juga, kita komplain lagi dalam batin. Ya usah, kita nikmati saja, jangan selalu komplain. Nanti kita tidak selalu dalam tersiksa batin terus menerus ya. Selalu saja nikmati saja, maka akan beneran menikmati surga, menikmati kebahagiaan. Yo. Inilah makna dalam perjalanan zikir jalan ini teman-teman ya. Karena namanya petunjuk itu terkadang tidak mewujud tapi masuk dalam otak atau intuisi, itu namanya ilham atau ide. Iya, intuisi lah ya. Ya sini. Nah, makanya otak kita harus selalu berkembang nih ya. Bunga atau berkembang supaya bisa mengharumkan diri sendiri dan mengharumkan orang lain, yang jelas bisa membahagiakan sesama gitu ya. Nih. Yuk. Jadi ada makna-makna yang disampaikan di alam semesta ini yang disampaikan namun jarang sekali orang yang bisa menangkap itu ya.
Makanya dengan kerendahan hati, kerendahan batin kita bisa menangkap sebuah pengalaman itu, wawasan itu. Orang kita sudah dikasih tahu petunjuk arah, ini loh jalan ke surga, ini loh jalan kebahagiaan, ini loh jalan menuju kaya misalkan. Itu ada, cuman kitanya dungu, sudah dikasih tanda panah tapi ngarahnya ke sana misalkan ke neraka gitu ya. Sini, nah di sini udah mulai sejuk nih udaranya, maksudnya ya udara adem. Inilah nuansa daripada cerminan nuansa kebahagiaan, nuansa surga, dimana kita kalau mau menarik kebahagiaan itu kita harus bahagia dulu, adem dulu ya. Makanya meskipun tadi di tempat yang panas, di situ nggak ada udara, kita rasakan seolah-olah kita merasa adem, merasa nyaman. Maka kenyamanan yang sesungguhnya akan datang, surga yang sesungguhnya akan menyusul, kekayaan sesungguhnya akan menyusul juga, seperti itu ya. Makanya sekarang bayangkan dulu ya. Ini serem juga nih. Ada apa namanya ini, pohon raksasa nih. Inilah ya pohon raksasa ini yang kebanyakan orang ini apa namanya di tempat keramatkan, entahlah ini tempat ini biasanya nih ya kan, pohon beringin nih ya. Pohon beringin ini biasanya tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam ya. Tentu ditanam ini bukan semata-mata dengan begitu, tentu ada maksud dan tujuannya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, kita ambil manfaatnya ini. Jadi pohon beringin yaitu biasanya itu orang yang punya keinginan, berkeinginan itu untuk bertapa ya. Tapi gini, sebetulnya maksud sesungguhnya adalah berkeinginan ialah orang yang mau merendahkan ego, merendahkan gelombang otak, nanti segala keinginan akan mewujud ya. Segala keinginan betul-betul terkabul bila mana orang yang mau merendahkan ego dan menurunkan gelombang otak. Jangan marah-marah terus, jangan merasa di neraka terus ya. Karena selama ini banyak orang yang selalu membawa-bawa neraka kemana-mana ya, membawa marah kemana-mana, membawa gembrungsung kemana-mana, maka sulit dijabah doanya ya gitu. Sama halnya kita memblokir doa kita sendiri. Kita dekati yuk. Nah dulu nih ya, tadi itu pohon beringin. Jadi inilah ya yang tumbuh di mana-mana tempat, di tempat-tempat keramat khususnya ya, di Panembahan, di dalam kuburan, di goa-goa. Ini tumbuh dengan sendirinya tanpa ada orang nanamnya. Ini ya tumbuh ini tentunya tadi saya katakan tadi ya, Tuhan itu menciptakan ini tentu ada maksudnya bagi orang yang mau berpikir cerdas tentunya ya. Jadi jangan berpikir yang macam-macam. Nah dulu nih, takutnya ada ularnya nih. Gelapisan nih. Iya. Ini kalau di suasana seperti ini itu memang suasana merinding dan sebagainya, ini memang terasa kali ini. Terasa. Jadi seolah itu ada makhluk halus di dalam pohon ini. Itu seolah-olah. Tapi itulah ada maknanya. Ada apa namanya itu, kontak energi antara energi manusia dengan energi dalam pohon ini. Ini supaya manusianya berpikir, maksudnya itu ya. Wah, yuk sini aja yuk. Iya ini apa namanya sulit tuh karena tuh banyak nyamuk juga ya. Kesini aja nih. Ini ada bekas ini juga nih, bekas dawegan nih. Orang sesaji kemungkinan di sini nih, ada orang melakukan ritual nih. Nah, ini bekasnya itu dawegan, itu berasal dari asal kata itu legan atau legowo ya. Dimana orang yang mau legowo, ikhlas ya, maka akan mudah dijabah doanya, tidak ada hambatan ya. Doanya mewujud dengan cepat. Orang-orang yang ikhlas,
Bagaimana supaya kita bisa ikhlas? Ya latihan, ya dengan latihan. Kalau tidak ada latihan ya itu susah kelihatan ikhlas. Contohnya tadi, jangan selalu komplain, itu namanya ikhlas ya. Ini tegan legowo. Yo. Sini. Itu udah tadi buah dawegan paling tadi tuh. Bila orang kesurupan makan minum dawegan sembuh. Kesurupan itu adalah apa? Penggambaran orang kesurupan itu lagi dalam hati gembrungsung, pikiran gembrungsung, kesurupan sama halnya ya. Nah, ketika diminum air dawegan, legowo, legan, ikhlas, sembuh, itu penggambaran ya. Ini. Iya. Sebutin. Dulu. Perhatikan tuh. Itu orang bukan. Tuh. Kelihatan nggak di kamera? Coba sini. Sini. Mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dulu lewat mana nih? Wah. Bener nih. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Shh. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Assalamualaikum. Punten. Misi Mbak. Maaf. Ini manusia bukan. Punten Mbak. Aduh. Dari ciri-cirinya sini memang manusia sih. Ciri-cirinya manusia. Tadi dulu. Saya coba untuk berinteraksi ya. Assalamualaikum Mbak, nyuwun sewu. Saya dari Cilacap. Kebetulan mendatangi lokasi-lokasi seperti ini, termasuk di gua-gua dan tempat-tempat keramat. Dan tujuan kami yaitu untuk mencari pengalaman. Kebetulan lihat dengan di sini. Iya, kami mohon izin untuk mengambil gambar baik karena kami membawa kamera ini. Iya, mohon maaf. Mbak di sini sudah lama, Mbak. Iya. Ya sudah lama, kurang lebih ada 25 tahun. Kurang lebih tapi kayaknya ya, tapi dia nggak menghitung, tapi kurang lebihnya 25 tahun. 25 tahun masih kayak gini ya. Gimana Mbak? Gini Mbak, saya pengen tahu tentang ilmu dari jenengan, ya. Mbak di sini tujuannya apa? Lagi bertapa. Lah, lalu bertapa itu sendiri maksudnya punya hajat tertentu atau apa gitu Mbak? Nyun sewu, mohon maaf. Iya. Ya tadi ya gitu ya. Jadi ini teman-teman ya, bertapa yang dimaksud oleh Mbah ini adalah dia pengen tadi menenangkan dan berusaha untuk menurunkan gelombang otak ya. Jadi supaya mudah dijabah doanya. Kok sampai lama-lama gitu Mbak, sampai 25 tahun? Astagfirullahaladzim. Inilahi. Oh, berarti karena baik di sini maksudnya apa namanya tuh, diikat oleh makhluk di sini karena ke sini tanpa ada yang membimbing gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Pantesan mukanya kayak gini, Mbak, mohon maaf. Jadi ini bukan muka Mbak asli ya? Oh, iya. Terus Mbak kepengen pulang apa enggak ini? Ini Mbak, banyak nyamuknya banget Mbak. Banyak nyamuk kok Mbak, betah di sini maksudnya loh. Katanya nggak merasakan apa-apa nih ya. Nggak merasakan nyamuk, nggak merasakan apa, nggak pernah digigit mungkin. Ya udah ya gini Mbak.
apa namanya, kira-kira Mbak kepengen pulang apa enggak? Hmm, mm-mm. Oh, pantesan. Ya udah gini ya. Gini penggambaran teman-teman ya, penggambaran daripada orang yang tersesat karena tanpa ada orang yang membimbingnya ya. Jadi sehingga apa, dia bertapa di sini tapi tidak tahu arah. Sebenarnya benar tapi tidak tahu arah. Akhirnya seperti ini ya. Dikuasai oleh setan gitu maksudnya ya. Setan itu pengaruh buruk, bukan sosok ya. Oke, iya ya. Ya, ya gini Mbak. Eh, saya hanya bisa apa namanya, menolong baik, pengen menolong baik, kira-kira pengen pulang apa enggak dulu gitu, sebelum mendapat pencerahan tidak akan bisa pulang. Ya, ya udah gini Mbak. Nanti ikut saya pulang, mau nggak kira-kira? Oke, tidak tahu ya. Oke, gini aja, saya kasih tahu jalannya Mbak ya. Mohon maaf, saya hanya bisanya gini, apa, intinya yang bertapa itu nata pikiran, bukan minta sama makhluk di sini gitu. Kadang-kadang orang tuh masalah kaprah, minta makhluk sama makhluk ada di sini tidak menemukan apa-apa. Jadi selama 25 tahun ini lihat apa Mbak pengalamannya, mohon maaf. Ya pernah dilihatin oleh makhluk-makhluk di sini, cuma tidak mengasih apa-apa ya. Ya inilah orang sesat, ya tersesat. Sebenarnya tapa aja nggak, tidak harus di sini Mbak. Ini kan hanya tempat untuk berteduh, ngisi sementara ya. Kalau dia terus ya tersiksa nantinya. Mm-mm. Astagfirullahaladzim, dia sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi tadi selama ini saya bicara sama siapa ini? Astagfirullahaladzim. Tadi tadi bicara sama korinnya. Aduh, nih kan ya, ini penggambaran ya orang yang mati sia-sia karena apa? Dia bertapa atau berguru yang tidak tahu, maksudnya dia tidak ada gurunya, maksudnya ya bertapa tidak ada yang membimbing, akhirnya seperti ini. Berarti ini udah meninggal udah lama ya? Mohon maaf, saya pengen tahu nih, apa udah lama betul apanya? Astagfirullahaladzim, bener nih, kirain kayak biasa itu. Astagfirullahaladzim. Gini ya, dia mati, kita doakan aja ya. Kayak Mbah mohon maaf, mudah-mudahan jenengan yang husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan mendapat kesurganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke teman-teman ya, udah kita ini aja nanti apa namanya. Tapi ini nggak bau, tapi tetap ngomong sama warga, apa udah tahu belum ini loh. Jelas udah banyak yang tahu lah, udah 25 tahun di sini masa nggak ada yang tahu ya. Ini yang berbusuk itu. Yaudahlah, ini buat pengalaman kita aja teman-teman ya, supaya kita dalam melakukan sesuatu itu ada yang mituturi ya, ada yang membimbing supaya terarah. Ini buktinya Mbah ini ada minta sama makhluk yang ada di pohon, jadi tidak mendapatkan apa-apa. Sebenarnya itu hanya sebatas untuk menurunkan gelombang otak ya, dan juga untuk nata pikiran di sini. Jadi selain itu nanti akan mendapatkan apa yang diminta, itu aja. Ibu bareng Mbah, mau nanti saya ngomong sama warga aja supaya di bagaimana lah, lebih jauh warga dari sini. Yuk. Iya, nggak apa-apa lah ya. Kota Cimatnya ini yo. Itu jimatnya itu di kepala. Cimatnya kok. Itu di kepala tuh. Kopi yo. Iya. Yuk. Yuk kita ke sana. Pulang. Oke teman-teman ya, alhamdulillah
kita menemukan lagi seorang pertapa yang berada di gua itu. Namun kita mengambil ilmunya saja, jangan kita fokus pada sosoknya. Apa itu ilmunya? Yaitu kita untuk berusaha menurunkan gelombang otak kita supaya bisa meraih segala keinginan atau yang dibutuhkan oleh kita. Karena selama ini kita mampet karena kita terlalu egonya tinggi dan merasa paling. Gitu aja ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita dan juga bisa menghibur kalian semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mur, cibar cibur.